Shalom saudara, hari ini adalah hari kedua dalam Pekan Suci setelah Minggu Palma yang kita sebut sebagai Holy Monday atau Senin Suci. Dua peristiwa utama yang kita peringati hari ini adalah ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dan Yesus mengutuk pohon ara sehingga tidak berbuah. Kita akan mempelajari dua peristiwa tersebut dalam Injil Markus pasal 11 ayat 15 dan 16, demikianlah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Tuhan Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah bukan sekedar dipicu oleh emosi semata. Adalah suatu hal yang wajar sebenarnya untuk orang-orang yang mau pergi sembahyang terlebih dahulu menukarkan uangnya, lalu membeli hewan sebagai kurban. Pada waktu itu selalu berdatangan orang-orang Yahudi dari luar Yerusalem dan sudah menjadi tradisi turun-temurun mereka hendak sembahyang di bait Allah sambil mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Orang-orang Yahudi yang pulang dari perantauan harus menukarkan mata uang asing, lalu mereka akan membeli hewan untuk korban yang digunakan sewaktu ibadah. Yang dipermasalahkan oleh Tuhan Yesus bukanlah transaksi jual belinya yang dilakukan di sana, melainkan tempatnya. Tempat yang dijadikan transaksi sebenarnya adalah halaman bait Allah yang dikhususkan bagi orang-orang non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain agar mereka bisa berdoa kepada Allah. Bait Allah memang dirancang ada area khusus bagi orang-orang Yahudi untuk beribadah, lalu di sisi bagian agak luarnya terdapat halaman yang digunakan oleh bangsa-bangsa lain agar mereka bisa berdoa kepada Allah. Itulah sebabnya di ayat 17 Tuhan Yesus mengajarkan, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Dan seputar peristiwa Tuhan Yesus ketika menyucikan bait Allah ini, sebelumnya Tuhan Yesus juga hendak mencari buah ara pada pohon ara yang sudah berdaun. Dicatatkan dalam Markus 11 ayat 13 dan 14-nya sebelum kita memperhatikan peristiwa ketika Yesus menyucikan bait Allah, demikian firman Tuhan, dan dari jauh ia atau Tuhan Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pohon ara ini menggambarkan kehidupan saya dan Anda sebagai manusia di hadapan Allah. Yang Tuhan Yesus cari dalam kehidupan kita adalah buahnya. Akan tetapi seringkali kita mengabaikan tumbuhnya buah roh sebagai karakter ilahi di dalam diri kita dan malah terlalu sibuk dengan kegiatan yang seolah-olah rohani, mengejar tampilan luar atau hanya pencitraan saja di hadapan orang lain. Daun-daun pohon ara ini melambangkan kemunafikan. Terlihat indah dan lebat hanya dari jauh saja, namun ketika didekati sebenarnya tidak menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Bagaikan daun-daun pohon ara yang sepertinya menjanjikan bahwa pohon ara ini banyak buahnya. Ternyata mengecewakan Tuhan Yesus sehingga dikutuknya. Dan setelah penyucian bait Allah di ayat 20 tertulis, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Saudara, dalam pekan suci Prapaskah ini, saat kita menghayati perenungan perjalanan ke Kalvari, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari penyucian bait Allah dan ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah ini? Pertama, Tuhan Yesus ingin kembali menyucikan gerejanya. Tuhan Yesus ingin menguduskan umatnya. Ya, saya dan Anda adalah bait Roh Kudus Allah. Sudahkah kita menjadi rumah doa, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berdoa, mengizinkan Roh Kudus untuk menggerakkan diri saya dan Anda untuk berdoa, menyembah Dia, dan memuliakan Allah? Mari di masa Prapaskah ini kita merendahkan diri, kita juga mengakui dosa-dosa kita dan meminta ampun atas segala kesalahan kita di hadapan Tuhan.
Dengan menyucikan diri, kita sedang menyediakan ruang dalam hati kita untuk menaikkan doa-doa yang penuh kuasa. Kedua, kejarlah pertumbuhan untuk menghasilkan buah roh yang nyata. Bukan sekedar tampilan luarnya saja, seolah-olah kita ini sibuk melakukan semua kegiatan rohani, namun orang lain juga bisa melihat perubahan karakter kita, bukan sebagai pencitraan belaka. Ya, dan Tuhan Yesus juga tidak tertarik dengan daun-daun kemunafikan, tetapi Dia mencari buah karakter ilahi yang ditumbuhkan Roh Kudus di dalam diri Anda. Saya rindu di masa Prapaskah ini dan untuk seterusnya, kita sungguh-sungguh kembali menjadi rumah doa baginya. Dan dengan demikian, doa yang sungguh-sungguh akan menguatkan iman kita yang akan mendorong kita menghasilkan buah roh yang sejati. Saudara, mari kita semakin menghayati perenungan perjalanan ke Kalvari di masa Prapaskah ini. Luangkan waktu lebih banyak untuk berdoa, rendahkan diri di hadapan Tuhan, mengkoreksi diri agar semakin disucikan oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah roh yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.